Terlatar pada tahun 2035, sekitar 12 tahun lagi dari sekarang, umat manusia sudah memasuki era baru di mana teknologi sudah sangat berkembang pesat, terutama robot yang kini menjadi pembantu manusia dalam setiap pekerjaannya. Mereka, para robot sudah menjadi pemandangan yang tidak asing di jalanan, dibuat dalam bentuk menyerupai manusia, punya kaki dan tangan tapi tidak punya titik. Bahkan kini sudah ada robot generasi terbaru yang diberi nama NS5 yang digadang-gadang akan menjadi robot pertama yang tersambung atau terkoneksi langsung dengan server pusat demi untuk semakin mempermudah pekerjaan manusia. The USR Central Computer provides this state-of-the-art robot. So goodbye to lengthy upgrades and service calls. An uplink to Nester Class 5 is tomorrow's robot today. Semua robot dilengkapi dengan kecerdasan buatan yang diprogram dengan 3 hukum atau 3 aturan baku, diantaranya 1. Robot dilarang menyakiti manusia dan membiarkan manusia cedera. 2. Robot harus menjalankan perintah manusia kecuali perintah yang bertentangan dengan hukum ke-1. 3. Robot harus melindungi dirinya sendiri selama tidak bertentangan dengan hukum ke-1 dan ke-2. Dan inilah anak ajaib. Loh, dan inilah iRobot. Kisah akan berfokus pada seorang detektif kepolisian bernama Dale Spooner yang masih menggunakan sepatu Converse tahun 2004 yang sudah sangat langka di tahun ini. Bukti bahwa Spooner lebih suka masa-masa indah tahun 2000-an ketimbang saat ini. Sehingga itulah alasan kenapa Spooner tidak terlalu suka dengan robot dan bersikap acuh tak acuh dengan teknologi yang ada di sekitarnya. Good morning, sir. Delivery from... Get the hell out of my face scanner. Seperti hari-hari biasanya, dalam perjalanan menuju kantor tempatnya bekerja, Spooner selalu disapu oleh seorang bocah komplek bernama Farber yang merupakan sahabat dekat Bumblebee dan Optimus Prime dan selalu menyempatkan untuk mampir dan sarapan di rumah neneknya. Go home. Okay, that's strike one, Spoon. That's strike one. Converse All-Stars, vintage 2004. That on the plate. You know, I've seen it on TV. Saat itulah Spooner melihat sebuah robot yang berlari sambil membawa tas, di mana insting penegak hukumnya mengatakan jika robot tersebut sudah menjamret tas milik seseorang, sehingga Spooner langsung melakukan pengejaran saat itu juga. Dan ya, sungguh malu dan wirangnya Spooner saat menyadari jika robot tersebut sedang berusaha menolong seorang ibu-ibu yang menderita asma yang kebetulan tasnya ketinggalan di rumah, sehingga Spooner sudah melakukan kesalahan yang agak fatal sih ketika dia sering suuzon terhadap robot-robot yang ada di kota tempat tinggalnya. Have a lovely day, man. Akibat kejadian barusan, Spooner menjadi bahan lelucon bagi rekan-rekannya di kantor polisi, tidak terkecuali dari atasannya yang bernama kita panggil saja si bos, yang menegur Spooner untuk jangan bersikap skeptis terhadap robot. Saat itulah dia mendapat laporan panggilan untuk datang ke sebuah TKP bunuh diri, sehingga ia langsung meluncur saat itu juga. Rupanya sudah terjadi kasus bunuh diri yang terjadi tepat di perusahaan bernama USR yang merupakan perusahaan pembuat robot, di mana kematian tersebut dialami oleh seseorang yang sangat penting di perusahaan ini, yaitu Dr. Alfred Lanning yang merupakan inventor sekaligus pencetus semua robot-robot yang ada pada saat itu. You must ask the right questions. Saat ini Spooner sedang berbicara dengan hologram Dr. Lanning yang muncul dari sebuah alat kecil yang memang sudah beliau persiapkan sebelum kematiannya. Spooner sengaja ditunjuk sebagai orang yang akan menyelidiki kasus kematiannya karena selain mereka berdua sudah saling mengenal satu sama lain, Dr. Lanning juga menganggap bahwa penilaian dan metode Spooner dalam penyelidikan sangat cocok untuk mengungkap kasus kematian ini. Spooner pun menemui CEO perusahaan yang bernama Lawrence yang awalnya nampak ramah, tiba-tiba berubah menjadi ketus setelah merasa keberatan dengan Spooner yang akan melakukan penyelidikan dan berkeliling di lingkungan perusahaannya. Dia bernama Susan, seorang robot psikologis alias orang yang mempelajari tingkah laku dan mental para robot. Loh, robot punya mental tak? Susan menunjukkan ciptaan pertama Dr. Lanning, yaitu sebuah kecerdasan buatan yang otaknya terletak tepat di tengah-tengah gedung perusahaan ini. Ukurannya pun sangat besar, sama seperti Jarvis milik Tony Stark Iron Man. Kecerdasan buatan ini juga memiliki nama sendiri, yaitu Virtual Interactive Kinetic Intelligence, disingkat Vicky. Tidak pakai prasetyo, Vicky mengoperasikan
gedung ini sepenuhnya, sehingga tangan-tangan kecil manusia sudah tidak perlu lagi ikut turun tangan lagi dalam pekerjaan-pekerjaan kecil seperti keamanan dan perlindungan, yang memang si Vicky ini dikhususkan untuk melindungi keamanan dan menjaga keamanan manusia yang menyangkut proses pembuatan robot di perusahaan ini, termasuk itu juga. Vicky. Good day. Tiba di ruang kerja Dr. Lanning, Spooner mendapati bahwa kaca jendela di tempat ini memiliki ketebalan yang tidak mungkin dapat dipecahkan oleh seorang kakek-kakek seperti Dr. Lanning, sehingga Spooner berasumsi bahwa ini bukanlah kasus bunuh diri, melainkan pembunuhan, dan tiba-tiba ya, pelakunya ternyata adalah sebuah robot. Ditemani Susan, Spooner pun pergi ke pabrik pembuatan robot dengan keyakinan bahwa robot pembunuh itu pergi ke sana untuk mencari suku cadang, di mana Susan cukup dibuat deg-degan ketika Spooner memacu mobilnya dengan agak ugal-ugalan. Tiba di pabrik pembuatan robot, Spooner harus mencari pelakunya di antara ribuan robot hasil produksi, di mana dia menggunakan metode kasar dengan cara mengancam akan menembak semua robot satu persatu apabila si pelaku tidak mau menyerahkan diri. Dan ya, cara itu berhasil membuat si pelaku menunjukkan dirinya, yang ketika dia bermaksud untuk kabur, tiba-tiba setelah si pelaku tertangkap dan dibawa ke kantor polisi, Spooner meminta izin si bos untuk melakukan interogasi demi untuk mengulik keterangan tentang alasan kenapa si robot membunuh Dr. Lanning. Spooner memperlakukan robot ini layaknya pelaku kriminal pada umumnya, di mana robot ini berkali-kali membantah tuduhan Spooner hingga dia terpancing emosi dan I did not murder him! ya, disinilah Spooner menyadari jika robot yang satu ini berbeda dengan robot lain. Dia memiliki emosi, kepekaan, dan cara berpikir mirip sekali manusia. Bahkan dia sempat melihat satu momen saat Spooner mengedipkan matanya pada si bos, yang gerakan itu merupakan gerakan isyarat yang dipakai manusia sebagai bentuk kepercayaan. Sehingga si robot yang memiliki nama Sony ini pun bertanya langsung kepada Spooner tentang arti makna dari kedipan tersebut. What does it mean? Tanya itu, Sony bahkan mengaku pernah bermimpi di dalam tidurnya. Entah bagaimana bisa, Spooner yang memang sejak lama tidak suka dengan kaum mesin pun semakin dibuat muak mendengar pengakuan Sony yang seperti ingin disamakan dengan manusia. Tak lama, Lauren sang CEO perusahaan WSR pun datang untuk mengambil properti milik perusahaannya, yang dalam hal ini berarti si Sony, di mana Spooner membujuk bosnya untuk jangan serahkan robot tersebut karena Spooner yakin bahwa dialah, si Sony lah pelaku pembunuhan Dr. Lanning. Namun karena Lawrence adalah orang kuat dan kenal dengan para petinggi pemerintahan, si bos tidak punya power untuk mencegah mereka mengambil si robot Sony. Tak menyerah begitu saja, Spooner pun nekat pergi sendirian ke rumah yang menjadi kediaman Dr. Lanning, di mana rumah ini sendiri akan dihancurkan oleh sebuah robot penghancur tepat pada pukul 8 esok pagi, sehingga Spooner masih punya cukup waktu untuk melakukan penyelidikan dan pencarian petunjuk di rumah ini. Setelah berkeliling rumah, tak banyak yang bisa Spooner temukan kecuali buku catatan biasa dan struk penagihan Shopee Pay yang sudah 3 bulan tidak dibayar, di mana Spooner tidak sadar jika dirinya sedang diawasi melalui kamera CCTV yang berada di pojok atas ruangan. Entah siapa yang sedang mengawasinya, namun orang tersebut sengaja memajukan jadwal penghancuran tepat saat Spooner masih berada di dalam rumah ini. Selamat dari kejadian barusan, Spooner langsung mendatangi kediaman Susan untuk menceritakan bahwa ada seseorang di WSR yang mengawasinya melalui kamera CCTV dan bermaksud untuk mencegahnya melakukan penyelidikan yang untuk sementara waktu kemungkinan besar, atau Spooner curiga bahwa Lauren sang CEO lah, karena yang hanya dialah yang punya akses ke semua fasilitas WSR, termasuk memanfaatkan robot penghancur untuk membunuhnya, termasuk juga membunuh Dr. Lanning dengan alasan dan motif yang belum diketahui. Now with me inside. It says demolition
was scheduled for 8 p.m. this evening. Mendengar hal itu, Susan langsung menyanggah tuduhan Spooner yang sudah suuzon kepada atasannya tempatnya bekerja. Menurutnya, meskipun Lawrence adalah pria kaya yang sombong dan sering menempelkan upil di bawah kursi dan meja, dia tidak akan sampai nekat dan tega melakukan hal-hal kejam seperti itu, sehingga Susan yang kesal pun langsung mengusir Spooner dari rumahnya. Keesokan paginya, tepat saat Spooner baru ugah bobo, perusahaan USR resmi menarik robot-robot lama untuk diganti dengan NS5 yang merupakan robot generasi terbaru yang terkoneksi langsung dengan USR, di mana neneknya sendiri bahkan memesan satu robot baru ini untuk membantu pekerjaannya di rumah. Sementara di USR, Susan terlihat menemui Sony yang pada sore nanti akan dilakukan penonaktifan alias akan dimatikan selamanya atau eksekusi atau proses eksekusi, di mana Susan benar-benar terkejut saat mendengar pengakuan Sony tentang dirinya yang baru saja bermimpi di dalam tidur, sehingga Susan yang penasaran pun diam-diam membongkar isi dari otak atau prosesor Sony yang ternyata memang benar bahwa Sony diciptakan sebagai robot yang memiliki kehendak bebas, yang berarti dia tidak terikat dengan 3 hukum robot yang telah ditetapkan. Kembali ke Spooner yang sedang berada di kantornya, dia terlihat masih belum menyerah untuk mencari petunjuk tentang kematian Dr. Lanning yang karena tak tahan terus duduk tanpa berbuat apa-apa. Spooner pun memutuskan untuk keluar melanjutkan penyelidikannya. Di jalan, Spooner yang tengah santai dalam mobil sistem autopilot pun tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan 2 mobil pengangkut robot yang sengaja menjepitnya tengah-tengah dan... You like that? Selamat dari ketegangan barusan, Spooner kembali diserang oleh satu robot yang masih utuh, di mana akhirnya terungkap jika lengan kiri Spooner ternyata adalah full besi alias lengan robot, sehingga dia dapat menghadapi robot penyerang dengan cukup mudah. Tepat saat polisi datang, si robot pun loncat ke dalam kobaran api untuk menghilangkan jejak. Alih-alih akan memihaknya, si bos justru malah menyita lencana polisinya, yang berarti Spooner sudah dibebas tugaskan atau diistirahatkan sementara dari pekerjaannya. Di rumah, Spooner langsung memperbaiki lapisan kulit palsunya yang tadi sempat rusak. Tak lama, Susan pun datang untuk menyampaikan informasi terkait Sony yang memiliki kehendak bebas dan tidak terikat dengan 3 hukum robot, sehingga ada kemungkinan Sony lah pelaku pembunuhan Dr. Lanning sesuai dengan tuduhan Spooner sejak awal. Intinya, Susan meminta Spooner untuk lakukan interogasi sekali lagi sebelum jadwal penonaktifannya, yang pada saat Spooner bergegas ganti baju, terjadi momen lucu saat Susan mencoba mematikan DVD player jadul dengan perintah suara yang sampai belut buluan pun hal itu tidak akan pernah terjadi. Play on run. Sambil Spooner memasang sepatu, Susan pun menanyakan pertanyaan yang sebenarnya sudah lama ingin ditanyakan, yaitu tentang alasan Spooner kenapa tidak suka robot, yang ternyata dulu Spooner sempat mengalami insiden kecelakaan yang membuat mobilnya dan mobil pengendara lain jatuh ke dalam air, yang kebetulan ada seorang gadis kecil yang terjebak di dalam mobil pengendara tersebut. Karena si mobil si gadis tenggelam duluan, maka ketika ada robot datang, yang diselamatkan pertama kali adalah Spooner, bukan bocah itu. Meski Spooner sudah teriak-teriak menyuruh si robot menyelamatkannya, tetapi karena robot tidak memiliki jiwa, batin, akal, dan pikiran, maka si robot hanya menyelamatkan Spooner yang masih punya peluang untuk selamat. Selesai ngadongeng, mereka berdua langsung meluncur ke gedung USR yang setibanya di sana, Spooner mencoba basa-basi dengan bertanya tentang mimpi yang sempat dikatakan oleh Sony, di mana ia langsung menggambarkannya pada secari kertas yang di situ terdapat jembatan putus dan ratusan robot tua. Berikut satu orang yang berdiri dan dianggap sebagai yang terpilih yang akan memimpin para robot-robot buangan tersebut. And this man we all have a purpose. Sempat mengira jika yang terpilih yang dimaksud itu adalah Sony, namun rupanya Sony justru mengatakan bahwa yang terpilih itu adalah Spooner sesuai dengan apa yang Sony lihat di dalam mimpinya. It is you. Take this.
I have a feeling. Spooner dan Susan langsung menemui Lawrence untuk meminta jadwal penonaktifan Sony dibatalkan. Namun, karena Sony dianggap sudah merusak image perusahaan, maka hal itu tidak dapat dilakukan. Alhasil, Sony tetap akan dinonaktifkan dengan Susan sebagai eksekutornya, yang karena otak semua robot terbuat dari otak positronik, yang entah apa positronik itu. Intinya, proses ini akan menggunakan semacam virus nanoteknologi untuk dapat mematikan otak Sony sepenuhnya. What is that? Microscopic robots. Pada detik-detik penonaktifan itulah Sony sempat bertanya tentang apakah proses ini menyakitkan atau apakah aku bisa bertemu dengan penciptaku yaitu Dr. Lawrence. Sontak Susan sangat terkejut mendengar hal itu yang secara otomatis akan menimbulkan rasa simpati dan rasa kasihan terhadap Sony yang meskipun robot tetapi naluri seorang manusia pasti akan tersentuhlah saat mendengar kata-kata seperti itu, sehingga Susan diam-diam memanipulasi proses eksekusi ini untuk membuat Sony tetap hidup. Spooner sendiri terlihat sedang berada di kantornya sambil menonton berita tentang pidato Lawrence yang akan menjadikan lokasi jembatan putus sebagai pusat penyimpanan robot-robot bekas yang sudah usang, persis seperti apa yang digambarkan dan dimimpikan oleh Sony, sehingga Spooner langsung meluncur ke lokasi tersebut untuk memeriksanya. Tiba di sana, Spooner melihat ratusan kontainer berisi para robot usang yang masih aktif. Yang tak lama muncullah pasukan NS5 alias robot generasi terbaru yang langsung membantai semua robot usang karena dianggap bisa mengancam nyawa manusia. Dan ya, secara serentak semua robot generasi terbaru diturunkan di jalanan untuk memberlakukan jam malam yang mengharuskan semua manusia untuk tetap berada di rumah, yang karena sifat berontak dan tak mau diatur sudah melekat pada setiap orang. Semua orang termasuk Farber si bocah Transformer pun melakukan perlawanan dengan menantang para robot untuk melakukan tawuran di jalanan. Return to your homes. Saat Farber sedang terdesak itulah muncul Spooner yang datang di waktu yang tepat sehingga dia berhasil diselamatkan. Setelah memastikan orang-orang terdekat mereka aman, Spooner dan Susan langsung bergegas pergi ke gedung USR untuk menemui Sony dan mencari tahu siapa dalang di balik ini semua. Sempat mengira Lawrence lah pelakunya, ternyata dia justru malah ditemukan sudah tewas. Yang di situ Spooner langsung bisa menyadari jika dalang di balik ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah si Vicky alias si kecerdasan buatan, di mana Vicky mengklaim bahwa pemahamannya akan 3 hukum robot telah berkembang. Semua yang dilakukannya justru didasari oleh 3 hukum yang mengharuskan mereka menjaga keselamatan dan keamanan manusia. Namun, seberapa besar usaha Vicky dan para robot menyelamatkan manusia, justru malah mereka sendirilah yang saling melukai satu sama lain, saling berperang satu sama lain, saling menyakiti satu sama lain, sehingga Vicky punya solusi efektif untuk mengorbankan sebagian manusia yang dianggap berbahaya demi untuk keberlangsungan peradaban manusia itu sendiri. Safekeeping. Yet despite our best efforts, some freedoms must be surrendered. Pernyataan Vicky barusan rupanya telah berhasil memanipulasi Sony untuk berubah pikiran dan beralih ke kubu pihak Vicky dan kaum robotnya, di mana Sony mengancam akan menembak Susan apabila Spooner tidak menyerahkan diri. Namun ketika Sony mengedipkan mata, saat itulah Spooner langsung ngeh bahwa ini adalah saatnya mereka harus beraksi. Sukses dengan aksi barusan, Susan langsung menyuruh Sony untuk ambilkan virus nanoteknologi karena hanya virus itulah satu-satunya cara untuk dapat mematikan Vicky, di mana dia dan Spooner sendiri akan pergi duluan ke pusat otak Vicky untuk membuka akses masuk ke dalam sistem utamanya. You are making a mistake. Sama seperti saya, Spooner terkendala dengan ketinggian yang benar-benar tidak nyaman dan menimbulkan tuur ngalilitir, di mana Spooner memaksakan diri untuk bisa menyeberang demi untuk menghentikan ini semua. This is for building planning. Tak lama setelah Sony muncul membawa virusnya, Vicky memerintahkan semua robot untuk mengeroyok mereka bertiga hingga membuat Spooner terpaksa untuk beraksi di atas ketinggian.
Dan ya, Susan berada dalam situasi bahaya sehingga Spooner segera menyuruh Sony untuk selamatkan dia dan lemparkan virus tersebut kepadanya. Setelah virusnya berhasil disuntikan, semua robot pun kembali pada kodratnya, yaitu mematuhi 3 hukum yang telah ditetapkan, sehingga dengan kata lain, semua masalah sudah selesai dan kehidupan sudah kembali normal. Terakhir, sebelum mereka berdua berpamitan, Sony akhirnya mengakui bahwa dialah pelaku yang sudah membunuh Dr. Lanning. Hal itu ia lakukan sesuai perintah dari Dr. Lanning sendiri yang merasa terkekang oleh Vicky, dan memang hanya kematianlah satu-satunya cara untuk mengungkap kebenaran tentang Vicky, sehingga Spooner yang seorang detektif akan melakukan penyelidikan untuk mengungkap semua kebenarannya. Semua robot NS5 pun dikumpulkan untuk disimpan di dalam kontainer, di mana kita akan melihat mimpi Sony menjadi kenyataan saat semua robot tiba-tiba berpaling ke arahnya yang tengah berdiri sendiri, dan sungguh suatu plot twist yang tak terduga ketika Sony adalah yang terpilih yang akan memimpin semua robot-robot ini. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Menurut pandangan teman-teman, mungkin tidak sih Sony lah si jahat sesungguhnya? Jika saya perhatikan, Sony ini sejak awal dirancang untuk memiliki kehendak bebas alias tidak mematuhi 3 hukum robot, yang berarti kan dia bisa bertindak semaunya, termasuk membunuh manusia. Berbeda dengan Sony, Vicky memberlakukan jam malam untuk melindungi manusia dengan cara membatasi aktivitas mereka, yang meskipun caranya terkesan mengatur dan mengekang, toh itu untuk keselamatan manusia itu sendiri, untuk keberlangsungan peradaban manusia yang selalu berperang dan menyakiti satu sama lain. Jika dibandingkan, meskipun Vicky dan Sony sama-sama kecerdasan buatan, tetapi Vicky dirancang dengan program untuk melindungi peradaban manusia. Berbeda dengan Sony yang memang memiliki kehendak bebas. Dengan kata lain, dia bisa seenak ETW alias mawakarep sorangan, alias bisa bertindak sesuai keinginannya sendiri. Bukankah itu lebih berbahaya? Bukankah Sony lebih bahaya ketimbang Vicky? Tak hanya itu, Sony juga sangat pandai sekali memanipulasi pikiran seseorang. Terbukti ketika dia berbohong soal kematian Dr. Lanning hingga membuat kita semua yang penonton seolah percaya bahwa dia hanyalah robot polos yang tak berdosa. Coba lihat pas adegan si Sony diinterogasi di kantor polisi. Spooner berulang kali menuduh dan menyudutkan Sony perihal kematian Dr. Lanning, di mana Sony sok-sokan dan pura-pura emosi dengan memukul meja sampai penyok seolah bukanlah dia pelakunya. Kemudian pada saat Sony akan dieksekusi, dia juga mengatakan hal-hal yang bersifat pikarunyaun, atau dalam bahasa Indonesia naonnya pikarunyaun teh rasa atau menimbulkan rasa simpati atau rasa haru, rasa kasihan, seperti saat dia mengaku mimpi lah, takut sendirian lah, takut proses eksekusinya menyakitkan lah, ini itulah kepada si Susan, yang pada akhirnya kan Susan yang mendengarnya pun otomatis jadi kasihan. Pinter loh si Sony ini, kayak psikopat. Mungkinkah dia robot psikopat? Nah, satu lagi perihal kematian Dr. Lanning, memangnya ada yang bisa memastikan bahwa Dr. Lanning menyuruh Sony untuk membunuhnya dengan alasan untuk mengungkap kebenaran? Atau jangan-jangan memang Sony sengaja membunuh Dr. Lanning setelah beliau menyadari bahwa Sony ini berbahaya dan berpotensi mengancam keselamatan umat manusia? Loh, kok jadi menarik? Masuk ke bagian akhir, Sony mengaku bahwa dia bermimpi tentang jembatan putus, robot yang berkumpul, terus ada satu orang yang katanya terpilih. Pertanyaannya, apakah dia benar-benar bermimpi atau memang semuanya sudah direncanakan? Kita sempat dibuat percaya dengan ucapan Sony tentang Spooner yang akan menjadi orang terpilih yang akan memimpin para robot, tapi pada kenyataannya Sony lah yang berdiri di atas sana. Dialah yang akan menjadi pemimpin bagi para robot-robot ini, sehingga siapa yang bisa menjamin bahwa Sony tidak akan memberontak dan menjadi penyebab utama punahnya peradaban manusia seperti dalam film Terminator? Teori yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan ketergantungan terhadap manusia. Selama masih bisa melakukannya sendiri, kenapa tidak? Intinya, jangan serba ketergantungan dan jangan berlebihan, apalagi ketergantungan terhadap sesama, karena jangan pernah bergantung pada manusia. Bahkan bayangan milikmu sendiri akan meninggalkanmu saat kamu berada di dalam kegelapan. Jika sudah di sana, akan bergantung pada siapa, akan mengandalkan siapa? Tidak ada bro, kecuali ada satu zat yang tidak pernah tidur, tidak pernah makan minum, selalu memperhatikan kita setiap detiknya. Hanya dialah yang peduli dan sayang terhadap kita. Bukankah dialah yang maha mengetahui dan paling tahu tentang kita? Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Tulak Panto, Gedung DPR. Cuau.